Sampai saya tanya, nah terus kalau orangnya shift malam, pulang jam 8, dia tidur, ada petugas sensus datang, nggak dibukakan pintu, statusnya dianggap sama pengangguran dalamnya. Iya, bela. Orang di dalamnya baru pulang kerja, kok kalau pas shift malam, karena Pak di jam pengangguran. Jadi ada data pembanding nanti yang akan disampaikan oleh kita. Karena BPS kemarin juga ada rapor daerah, ya di situ memang pembelaan ujung-ujungnya tetap saja anggaran yang tidak mencukupi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pesan Pak Indra Pak Karna, kita saja nanti dalam konsep kita itu tiga draft keputusan formulasi dari peraturan pemerintah tidak benar, formulasi dari teman-teman pengusaha dan formulasi dari teman-teman serikat. Kemudian dari itu bila bisa kita analisis, maka ini kita akan sepakat. Kita sampaikan ke pimpinan dengan resiko-resiko. DKI dia tidak menetapkan UMK, dia menetapkan UMP karena kabupaten kotanya bukan daerah otonom. DKI dia bukan daerah otonom. Makanya sebagai contoh, Pemda DKI itu provinsi memungut pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan yang kalau di kita di sini itu menjadi pajak kabupaten kota. Provinsi hanya memungut pajak kendaraan bermotor, biar menggunakan kendaraan bermotor, melaksanakan kendaraan bermotor itu hak provinsi. Tapi di DKI semua pajak yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengupahan. Yang kelima, Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang pengupahan. Dan yang terakhir adalah sesuai Ketua dan DPR SKPD Dinas Kerja atas penyelenggaraan kegiatan pengupahan upah minimum provinsi UMP, upah minimum sektor provinsi UMSP, upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektor kabupaten kota UMSK. Adapun maksud dan tujuan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan peran dewan pengupahan di Provinsi Banten untuk merumuskan suatu kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi dengan pengupahan Provinsi Banten dan hal ini merumuskan bahan-bahan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Yang berikutnya nanti akan dibuat secara untuk kabupaten kota di Provinsi Banten. Ada peserta adalah para anggota Dewan Pengupahan Provinsi Banten yang selanjutnya juga diwakili juga dari unsur pemerintah yang membantu berkas dan kerjaan. Berbeda dengan perumuran yang ada PP 78 tahun 2015 ya. Nah, memang bagus sekalian ya, apapun sekarang yang terjadi ya, meski dengan kenaikan BBM ya, kita juga tidak bisa lari dari hukum positif kita yang sudah diberlakukan ya. Nah tentunya juga nanti penetapan upah minimum juga harus mengacu pada hukum positif kita ya, karena memang PP 36 2021 sudah diberlakukan dan PP 6 dan PP 36 2021 itu sudah dipakai tahun yang lalu untuk menetapkan upah minimum kan, ini bagus sekali ya. Itu bagaimana sekalipun kita tidak boleh lari dari hukum positif kita, meskipun keadaan kita sekarang ini kan kita akui juga susah ya, apalagi makanya kehidupan kita masing-masing ya. Jadi memang kehidupan sekarang ini memang kita akui dengan BBM memang sangat terhadap daya beli kita juga masing-masing ya. Memang tapi apa boleh kita katakan dengan PP 36 ini sudah diberlakukan, itu ya
minimum tahun 2023. Tapi kita nggak tahu kalau ada kebijakan dari presiden nanti ada soal. Tapi untuk sekarang ini kan ini masih positif, masih berlaku. Karena sudah sepakat juga ketika Bapak mengutarakan bahwa pemerintah otomatis akan menggunakan hukum positif. Itu yang kami sepakati. Tapi ketika kami sepakat dalam penggunaan hukum positifnya itu mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2, yang lebih bunyinya setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Saya rasa PP 36 ini sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian. Jadi catatannya adalah PP 36 itu tidak relevan kalau didukung lagi dengan bukti-bukti nyata. Apa itu bukti-buktinya? Salah satu bukti yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri adalah adanya BSU. BSU ini secara tidak langsung bahwa pemerintah mengakui ketidakmampuan daya beli buruh, maka disubsidi dengan BSU tersebut. Oleh karenanya harapan ke depan tetap kita minta PP 36 itu dicabut, kita minta kesesuaian peraturan yang baru yang lebih layak bagi kemanusiaan, khususnya di Indonesia. Dan kita tetap mendorong agar semua stakeholder itu tetap mengamalkan Pancasila sesuai dengan sila keempat. Musyawarah untuk mufakat yang dalam hal ini sudah ada di masing-masing wilayah. DPKO, DPK, dan DPPRO sudah ada. Kita dorong agar DPKO mengeluarkan produknya berupa rekomendasinya yang sesuai dengan hasil musyawarah, tidak dipaksakan pada PP 36-nya. Kami paham di beberapa wilayah, contoh tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis bahwa contoh seperti Kawan, apabila tidak memenuhi apa yang dilakukan oleh pusat. Yang ngancam itu kan Mendagri, Pak. Yang diancam Kemenaker apa buruh, gitu Pak. Yang koordinasi hari ini adalah dalam rangka kita ingin 2023 ini ada kondusif buruh dan Kemenaker, dihadiri oleh narasumber. Narasumber ini dari Kemenaker akan nomor sumber malapetaka 23 atau akan nomor sumber kebahagiaan buat buruh. Itu filosofinya Pak. Karena ini saya kira hampir kita semua sudah tahu. Ya. Jadi kalau itu hanya sekedar merefresh, saya sepakat bahwa ini bukan takor. Nah, dari kami sendiri, ya sudah jelas sangat-sangat menolak pemberlakuan PP 36. Ya, KSPSI bersama dengan rekan-rekan serikat yang lain berkali-kali menyuarakan, dan sampai saat ini PP 36 tetap tegas kami tolak pemberlakuannya. Tentunya ada beberapa alasan. Bagaimana penerapan tahun lalu kita sudah lihat sebagian kabupaten, hampir semua kabupaten tidak naik, kota sebagian naik, dan ini tidak seimbang dengan kondisi-kondisi yang terjadi terutama belakangan ini, apalagi terakhir dengan kenaikan BBM yang sudah memicu inflasi, yang sudah memicu kenaikan harga kebutuhan primer. Ini sangat tidak seimbang, dan kalau ini diterapkan tahun depan, berapa tahun kemudian tidak akan ada kenaikan upah. Lebih prihatin dengan nasib buruh. Bagaimana mendongkrak daya beli, bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, kalau memang ini gerakan. Jadi untuk PP 36 jelas sepakat dengan rekan yang sebelumnya, ini sangat kita tolak. Yang kedua, bagaimana pemerintah berperan dalam pengendalian inflasi, pengendalian untuk kenaikan harga-harga. Seiring dengan kenaikan BBM kemarin yang sangat juga kita tolak, harga kebutuhan langsung begitu cepat naik.
naik. Bagaimana ini bisa dikendalikan? Ya. Kalau upah tidak naik, kemudian harga-harga tidak bisa dikendalikan juga. Ya. Makin tidak bisa hidup layak ini buruh. Jadi itu mengenai pengendalian inflasi ini betul-betul juga harus menjadi perhatian yang besar dari pemerintah. Yang ketiga tadi disinggung mengenai relokasi. Ada pemikiran, ya ada pemikiran. Semoga ini bisa dipertimbangkan sebagai usulan. Bagaimana pemerintah juga dapat mengupayakan ini kesetaraan upah bagi jenis produk yang sama di semua daerah. Ini untuk mengantisipasi relokasi. Contohnya begini, misalkan sepatu ini banyak sekarang ini trennya pindah ke sebagian Jawa Barat dan banyak yang ke Jawa Tengah karena upah murah. Nah, bagaimana pemerintah bisa berperan di sini untuk mengupayakan lobby dengan buyer atau dengan pihak-pihak yang terkait agar supaya kalau dia produk sama, upah dimanapun daerah itu harus sama. Sepatu Nike kalau dia di Banten ini, di Tangerang ini upahnya sekian, Jawa Tengah juga upahnya sekian, sama, agar supaya tidak mudah untuk pengusaha untuk bisa relokasi ke daerah yang katanya dianggap lebih murah itu upahnya. Jadi dimungkinkankah ini bisa disetarakan upah ya untuk produk yang sama antar daerah ya agar supaya menghindari relokasi. Saya kira ini mungkin bisa diusulkan, dikomunikasikan terkait itu. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi warga negara baik karena yang komplain terhadap peraturan-perundang-undangan di sini Pak. Jadi saya sampaikan peraturan bukan ada ancaman yang berubah. Nah, bagus sekali ya. Saya dari awal sudah tadi menyampaikan untuk sementara ini memang kita masih berlaku PP36 untuk bertahun 2023. Tetapi kita juga menunggu bagaimana arahan presiden selanjutnya terkait dengan penetapan 2023. Ya, kita nggak tahu kan, dan situasi sekarang kita nggak tahu. Tetapi sampai sekarang kita masih mempergunakan PP36. Kan kita nggak tahu nanti. Ya, jadi memang di kita Kementerian Kerja karena memang belum ada arahan lain, kita harus comply pada peraturan yang ada. Meskipun kita rasakan sebetulnya apa yang terjadi saat ini kan gitu. Ya. Saya kan sudah harus bilang, persoalan sekarang ini bukan hanya persoalan sebetulnya persoalan kerja buruh tidak. Ya. Siapapun akan membahasnya. Orang begitu sekali ya. Kan untuk daya beli tadi, kita bicara daya beli ya. Kita bicara daya beli. Daya beli itu bukan semata-mata sebetulnya ada dari upah yang ada tadi. Ketika mensiasati seperti keadaan sekarang ini, makanya sebetulnya orang pemerintah dari ya, sangat penting dan strategis bagaimana mensiasati ketika sekarang terjadi umpamanya kenaikan BBM dan kita diikuti dengan kenaikan upah, apa yang bisa diberikan sebetulnya ya. Negara-negara yang lain banyak berperan seperti itu, jadi bukan hanya upah gitu. Ada stimulus-stimulus dari pemerintah daerah yang bisa mendorong namanya daya beli ya. Jadi tugas pemerintah daerah itu sebenarnya banyak, bukan hanya untuk berlomba-lomba menjadi bupati wali kota atau gubernur, tapi tidak gitu. Ya, dia juga harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Dia juga harus menyiapkan dana-dana yang bisa dipakai dalam situasi mendobrak krisis di pemerintah daerahnya, kan gitu kan? Itu namanya kepala daerah yang baik gitu, bukan hanya untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Ya. Kalau semua dibebankan kondisi-kondisi seperti di pemerintahan pusat dan juga mengambil jalan-jalan sebetulnya bukan jalan alternatif, ya itu yang kita katakan tadi Pak. Kita pengen semuanya ada keadilan. Bagaimana sekarang kita meramu menaikkan upah ini juga dengan ada tataran keadilan. Ya, ini yang kita inginkan sebetulnya. Ya, nah.
Tadi juga di presentasi saya sebetulnya saya sudah singgung tadi sebetulnya. Memang untuk saat ini kita perlu bisa menggeser upah minimum itu menjadi isu strategis setiap tahun. Karena memang perusahaan juga masih banyak yang tidak mau menangkap suku dari skala upah. Ya, karena memang berbagai hal yang menjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah katakan tadi, semakin namanya kita terlalu menuntut upah minimum terus, ya, maka rentang kita untuk semakin sempit. Ya, karena upah minimum kan semakin naik kan. Padahal kalau kita bicara namanya struktur skala upah, dia harus ada namanya apa? Harus ada namanya upah dalam MIM. Upah MIM itu kalau upah MIM-nya sudah tinggi, perusahaan pasti mau lagi menerapkan struktur dan skala upah kan itu. Itu akan semakin jauh dari jangkauan kita. Nah, kita sebetulnya mengharapkan kenapa ada penataan upah minimum Bapak sekalian, supaya kita kembalikan fungsi upah minimum tadi itu sebetulnya. Kemudian nanti baru kita geser perlahan-lahan untuk skala upah yang berlaku di perusahaan. Ya, nah, memang kita juga berharap sebetulnya Bapak sekalian, upah minimum bisa naik dari 2003. Sampai sih nggak berharap. Kita juga sebetulnya, ya, tapi karena sudah pemerintah menetapkan tadi PP36 sebagai acuan dalam menetapkan upah minimum, ini yang tidak bisa. Ini kita yang tidak bisa berlari antara rekan-rekan bersama Apindo dan Serikat Buruh agar kemudian kita kesampingkan regulasi terlebih dahulu. Kita buat kemudian nilai yang kira-kira menjadi kesepakatan dua belah pihak win-win. Kalau itu sampai tercapai, ini merupakan satu progres yang sangat luar biasa yang akan kemudian menciptakan stabilitas dan kondusivitas dan harmonisasi antara rekan-rekan serikat pekerja kemudian pengusaha. Tapi ingat nih Pak Redi, jangan sampai objekan demoknya nggak ada nih. Kita nggak tahu nih begitu. Tapi kalau masing-masing kabupaten kota bisa mencapai itu, saya yakin ini rekan-rekan lahir of the day-nya ya, saya pikir itu dulu kabeh lah, dulu KPKOM atau DPK yang mana pada ini kita dalam rangka rapat koordinasi kaitan juga menjelang tahun 2023 ini untuk UMK itu. Simpel saja sebetulnya. Kalau kita bicara aturan, hampir roboh kan, mal beres, sampai roboh mal beres Pak. Karena masing-masing pihak ini kan sebetulnya kaitannya ini Apindo dan Serikat Pekerja, masing-masing punya argumen. Bicaranya mereka tetap regulasinya ngambilnya di PP36. Kalau Apindo kan itu. Dari serikat tetap mereka juga Undang-Undang 13. Nah ini mau sampai kapan juga nggak bakal selesai kalau untuk bicara mengenai DPKO atau DPK. Ya. Kalau provinsi ya aja tinggal ketuk palu apa hasilnya, dan itu juga tidak sesuai hasil apa yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah. Contoh Kota Cilegon, berapa rekomendasinya dari wali kota? Tahun kemarin aja 3,51 dihantam 0,71. Ini kan tidak adil juga. Yang tadinya ini malah itu naik kayak Pandeglang, Rangkas, di mana keadilan? Nah ini artinya kinerja daripada DPO Kota Cilegon pun sia-sia, ya, karena itu keputusan rekomendasi wali kota diabaikan. Dari tahun ke tahun Kota Cilegon itu mempunyai rekomendasi, ya. Tidak pernah Kota Cilegon itu tidak ada rekomendasi tentang UMK. Kota Cilegon selalu punya, Pak. Wali kotanya menandatangani, tapi diberikan nggak sesuai rekomendasi. Ini permasalahannya. Nah tadi disampaikan ya, harus ada kaitan dengan Apindo. Sangat setuju, silakan. Karena kita itu pertemuan bukan hanya pada saat rapat saja di PEKO, kita juga ada warung lain mau bicara tentang itu bagaimana. Artinya itu pun jangan kaku. Saya setuju. Kalau mau ketemu lagi, ketemu. Monggo di luar daripada rapat. Biar panjang waktunya, mau 2 malam, silakan.
Artinya itu pun tapi harus hidup. Pembicaraan, pembahasan itu betul-betul hidup. Ya kan? Karena itu kan kembali lagi daripada bicara pro rekomendasi. Silahkan ke kota masing-masing sesuai bunyi SK Gubernur apa? Memperhatikan, mempertimbangkan rekomendasi Bupati Wali Kota. Seharusnya jangan dikurangi angka itu. Nah, sekarang kita coba introspeksi aja masing-masing semua yang duduk di Dewan Pengupahan. Jangan ada pengingkaran lah. Apalagi kaitan PP 36 Pak, tolong pertimbangkan juga. Ngebunuh itu Pak. Ngebunuh itu. Kita aja sebetulnya rekomendasi dari Kota Cirebon ada poin sebetulnya, ya Pak, poin yang mengatur itu mempertimbangkan daripada industri Kota Cilegon itu pun diabaikan. Ada 3, lihat rekomendasi menurut saya, rekomendasi Kota Cilegon itu ada, makanya saya angkat jempol juga ke Wali Kota, bisa ada menambahkan di dalam rekomendasi itu pertimbangannya adalah jenis industrinya. Itu juga tidak dipakai Pak. Metu di 0,71 dipukul rata PP 36. Terus buat apa kita itu yang namanya musyawarah rapat DPO? Ya kalau ngikutin Apindo mau duduk si perusahaan Pak. Apindo yang duduk itu pekerja sama saja. Sama kita pekerja. Ngerti apa tentang pengupahan? Yang seharusnya mereka itu yang bisa memberikan keputusan, yang punya pusat dudukan di situ. Silakan DP Pro beri itu kewenangan seperti itu. Karena yang duduk itu ya, jadi punten Pak. Ya. Ini juga kan kita juga unek-unek Pak. Ini kan rapat koordinasi. Ya wajib kita sampaikan juga Pak. Ya, dan karena ini adalah apa? Amanat, dan amanat ini juga untuk kaum buruh, masyarakat buruh. Kita tidak bicara buruhnya saja. Buruh itu punya keluarga, punya anak, punya istri. Mereka juga butuh kesejahteraan. Sekarang Pak virus dengan kenaikan BBM ini, apalagi kalau karyawan itu tidak ada mobil jemputan, yang pulang pergi naik kendaraan umum. Sehari kalau yang naik 2.000 PP, 4.000, naik gaji aja belum. Gaji udah dipangkas setiap bulannya itu. 4.000 sehari kali sebulan berapa? Kalau ini dipakai pilih 36 pakai ini sekalian Pak. Ya kalau itu Pak. Jadi setuju mungkin ya. Setuju kita juga harus ada pertemuan opini, tetapi itu juga harus hidup. Artinya ini juga untuk kepentingan perusahaan dan untuk kepentingan pekerjanya. Itu yang kita mau Pak. Tolong juga ini nanti rekomendasi apa yang dihasilkan oleh wilayah masing-masing itu tetapkan sesuai rekomendasinya. Terima kasih buat Beliau Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah PP 36 yang disertai dengan ancaman ataupun intimidasi itu kan sebenarnya bukan PP 36 aja. Di PP sebelumnya PP 78 pun begitu gitu. Ada ancaman, ada intimidasi untuk kepala daerah yang tidak selaras dengan kebijakan pusat. Kita pernah punya pengalaman, mungkin Pak karena ingat ya, di 2019 itu Gubernur Banten mengeluarkan putusan tentang UMK Kota Serang itu di luar dari PP 78 karena kita ada insiden sebelumnya yang PTN itu Pak ya. Dan itu ya sepanjang yang saya tahu tidak ada sanksi itu baik berat administratif ataupun sanksi pidana buat Gubernur Banten sampai beliau lengser gitu kan. Jadi itu ketakutan itu nggak beralasan sebenarnya untuk pimpinan daerah karena mereka kan dipilih itu kan berdasarkan pemilihnya di daerah itu intinya itu aja, tidak ada implikasi hukum maupun administratif terhadap pimpinan daerah yang terbukti di Banten sendiri pernah diputuskan 2019. Yang kedua, mungkin saya agak bergeser dari isu-isu utama yang kita bicarakan hari ini. Undang-undang, Kepmen, Kepres, PP, apapun itu adalah produk politik
ya, Presiden Product Election, pemilihan. Nah, saya 3 tahun yang lalu pernah menulis dalam sosial media. Kenapa serikat-serikat pekerja itu tidak melakukan unifikasi, membentuk partai politik untuk memperjuangkan nasib mereka melalui undang-undang, gitu loh. Selama ini, mohon maaf untuk senior-senior saya, serikat pekerja itu hanya dijadikan vote getter. Pilpres 2009, Mas, arah dukungan politik kita ke siapa? Pas pekerja. Dikhianatin begitu aja kan? Betul tidak, teman-teman? Iya, 2019 partai hampir serikat pekerja mengarahkan dukungan politik kepada calon presiden siapa? Mentah-mentah dikhianatin. Nah, itu pekerjaan utama kita sebagai serikat pekerja di situ. Kita dulu bersatu. Kita itu, kalau kita, saudara-saudara senior-senior saya itu ada di legislatif, ada di eksekutif, baru kita bisa menggerakkan cita-cita kita itu. Tapi kalau suara kita tingkatkan ke person-person yang enggak mengerti tentang kita, bahwa misalnya kita akan berulang begini. Maka saya tidak mengarahkan pilihan ya Pak ya. Saya bersyukur Syed Iqbal menginisiasi berdirinya Partai Buruh. Nah, kalau kita menaruh kepercayaan yang besar terhadap itu, kita bisa besarkan itu partai. Kita bisa tempatkan orang-orang yang berkompeten itu duduk di legislatif, eksekutif gitu. Ya. Jadi intinya itu aja Pak. Kita sendiri itu kalau kita mau berubah ya itu kita mesti di negara-negara maju dengan sistem perburuan yang maju itu partai buruh luar biasa di Jerman, di Kanada, mereka bisa jadi perdana menteri. Jadi ini mohon maaf itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Bisa berada di tengah-tengah Ibu dan Bapak untuk melaksanakan kegiatan rakor Dewan Pengupahan Kota Banten dengan kami dari Kabupaten Kota, terutama dalam hal menjaga aspirasi menjelang penetapan upah minimum tahun 2023. Ini adalah pembelajaran yang luar biasa bagi saya pribadi, karena baru 11 Juli kemarin saya masuk di Disnakerta. Jadi memang saya amati dari awal sampai akhir sehingga alhamdulillah saya sedikit banyaknya bisa menyerap apa yang selama ini ternyata menjadi kegundahan, ternyata menjadi permasalahan. Intinya insya Allah setelah rapor ini akan kami tindak lanjuti di Kabupaten Pandeglang. Yang pasti saya dari unsur pemerintahan ingin keinginan dari APindo, keinginan dari PSI, kita itu bisa betul-betul melahirkan sesuatu keputusan yang memang baik dirasakan oleh semua pihak seperti itu. Jadi memang ini adalah pembelajaran yang luar biasa bagi saya pribadi. Insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti juga di kabupaten. Akan tetapi besar harapan saya, mudah-mudahan melalui rakor pada saat ini itu sudah muncul kebersamaannya. Jadi jangan sampai nanti di kabupaten kota nanti akan muncul riak-riak yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan di sini di Provinsi Banten itu sudah betul-betul bisa kita antisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Itu saja mungkin yang bisa saya konfirmasi dan atau rekonsiliasi data sebagai bahan terkait dengan penetapan upah minimum tahun 2023. Ya, termasuk kami kalau DPR itu kita sudah intensif Pak untuk penetapan, biasanya kita sudah dari BPS narasumbernya, karena sih dari kabupaten kota juga termasuk itu kami nanti difasilitasi juga narasumbernya dari BPS Kabupaten Pandeglang, kemudian yang lainnya juga bisa diundang, sehingga nanti kalau ada data-data yang tidak sesuai itu bisa di-counter, bahkan kalau perlu dibikin atau dibuat data tandingan yang Bapak miliki, jadi diadu gitu loh. Ya, jadi terdeteksi secara dini itunya problemnya. Ya, difasilitasi oleh Disnaker. Ya, makanya khusus
pemerintah, Disnaker di sini kita undang, itu tugas Disnaker salah satunya adalah memfasilitasi itu. Sudah. Kemudian poin yang kedua, kenaikan BBM agar menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum tahun 2023. Ada koreksi? Apa yang saya sampaikan, Pak, saya ini hanya draft saja. Kalau memang menurut Bapak Ibu harus dikoreksi, koreksi saja. Ya, saya tidak boleh otorita, saya hanya memandu saja. Tapi kalau nggak ada koreksi jangan diada-adakan, biar cepat kita lakukan. Oke. Kemudian tadi ada aspirasi penetapan upah minimum 23 berdasarkan apa? Inflasi sama LPE ya, kumulatif ya Pak? Kumulatif, ya secara kumulatif. Karena kalau yang sekarang itu kan alternatif kan, salah satunya mana yang tertinggi. Nah ini aspirasi Bapak minta apa? Ya secara kumulatif, ya dipadukan. Ada koreksi Pak? Tidak ada, lanjut. Kemudian perlu adanya pengumpulan dan penyusunan data perusahaan-perusahaan yang membayar minimal upah minimum dan perusahaan-perusahaan yang tidak membayar upah minimum, terutama di Provinsi Banten. Saya kira 4 poin ini Pak, rekomendasinya ada yang mau ditambahkan lagi? Yang atau ditambah aspirasi SP agar pemerintah meninjau PP 36 ya, itu penting ya. Untuk diingatkan ya. Lanjut nih, poin kelima agar pemerintah meninjau peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan agar selaras dengan aspirasi para pihak dalam hubungan industrial. Nah, para pihak itu maksudnya bukan cuma SP Pak, tapi juga Apindo, ada juga pemerintah. Ya, dalam hubungan industrial di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Oke. Khususnya di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Saya kira 5 poin ini cukup. Ada koreksi, ada tambahan? Kalau cukup, saya kira kita close saja, kita tutup. Oke ya. Baik, sebelum ditutup ada tambahan, Pak Ketua? Cukup? Jadi ini hasil rakor ini menurut saya nanti satu, ini merupakan pada menampung aspirasi rekan-rekan semua, nanti disampaikan pada pemerintah pusat seperti yang tercantum. Kedua, ini dalam rangka untuk melakukan proses efisiensi dalam rangkaian nanti rapat pleno, sehingga nanti mungkin sepakatan terkait kemudian rekan-rekan harus kemudian konfirmasi ke BPS terkait kemudian tadi agar rekan-rekan dihimbau Apindo dan serikat buruh teman-teman membuat kesepakatan ya difasilitasi oleh Disnaker Kabupaten Kota. Itu mungkin nanti akan dibuat satu produk dari Disnaker Provinsi surat edaran atau pedoman dengan sebelum itu agar tahapan-tahapan itu dilaksanakan sehingga memastikan semua sebelum tahapan rapat pleno baik DPK, DPKO ataupun DPPRO semuanya tidak ada komplain lagi. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara kita dari pertama pagi
pembukaan sesi 1 dan terakhir sekali sesi 2 alhamdulillah sudah selesai, dan berita acara ini nanti ditandatangani oleh perwakilan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota masing-masing. Nah, nanti kemudian isi berita acara ini kami copy paste, kemudian dituangkan dalam klausulan Dewan Pengupahan Provinsi Banten untuk disampaikan kepada Presiden, Menteri, kemudian Gubernur. Ya, jadi Pak Kadisnaker itu ex officio sebagai Ketua Dewan Pengupahan. Jadi kapasitas kita di sini adalah Dewan Pengupahan, bukan petugas Disnakernya. Kalau Kadisnaker atau staf Disnaker itu tidak boleh berlawanan dengan pemerintah, tidak boleh menyampaikan aspirasi itu di dalam rapat gitu. Nah, ini dalam kapasitas sebagai Dewan Pengupahan. Nah, nanti tembusannya kami share nanti ke DPK masing-masing, termasuk bukti pengirimannya. Jadi jangan sampai wah ini cuma disimulasi kemudian selesai. Itu ada bukti pengirimannya. Masalah kemudian sampai atau tidak sampai itu nanti silakan cek. Karena kalau tidak sampai itu biasanya pos mengembalikan dengan alasan alamat tidak ditemukan atau sudah pindah atau yang dituju tidak ada. Nah, sampai hari ini surat yang kami kirimkan itu tidak pernah kembali. Berarti kan diterima. Hanya masalahnya direspon atau tidak itu di luar kuasa kita. Kalau ada tambahan, kita nggak puas. Rekomendasinya bisa kita Iya Pak, sekarang kita print Pak. Sekarang kita print, kita tanda tangani perwakilan DPK, ya. Jadi kita fair Pak. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Karena tadi Pak Kani sudah membuka, maka saya ditugaskan untuk menutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Rapat koordinasi Dewan Pengupahan Provinsi Banten dengan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota se-Provinsi Banten dinyatakan ditutup.